sekarang kita akan memulai ibadah PPK hari ini. Mari kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan, ku nyanyi haleluya. Bapa
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya mari kita akan pujikan pujian Allah Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan hati sebagai hamba. Tak menolak apapun juga,
Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kita satu hati di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas semua kesetiaan dan kemurahan-Mu yang terus memberkati kami dimanapun kami berada. Engkau masih memberikan kesehatan dan juga semangat, terlebih-lebih sukacita. Pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti dan menerapkan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan dua persembahan kami alaskan hanya berdasarkan nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Nats 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, untuk renungan kita pada pagi hari ini kami beri judulnya menjadi teladan. Kalau arti dari teladan itu berarti orang yang patut atau pantas untuk ditiru. Nah, mengapa seseorang itu dikatakan pantas untuk teladan atau pantas untuk ditiru? Nah, berarti semua dari perkataan ataupun perilaku atau gaya hidupnya memang semuanya berkenan di hadapan Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau untuk teladan ini tidak harus memandang usia atau mungkin hanya orang tua atau yang sudah dewasa yang bisa untuk diteladani. Jadi semuanya bisa. Terutama anak-anak kami, maksudnya anak-anak muda seperti kalian ini sudah termasuk anak-anak muda. Dan seperti yang dikatakan Nas tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Justru banyak juga anak muda yang memang patut atau pantas untuk ditiru atau diteladani. Apa saja rupanya yang harus atau yang dilakukan oleh seseorang anak muda tadi sehingga anak muda itu bisa dikatakan yang patut untuk diteladani? Jadi yang pertama, bisa selalu menjaga hati dan pikirannya. Kita selalu melakukan sesuatu atau apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa dengan hati melakukan sesuatu itu dengan hati yang tulus, ikhlas. Jadi tidak seperti keadaan terpaksa atau melakukan sesuatu karena ada unsur untuk pamer. Nah, itu berarti sombong. Atau kita harus selalu berkata jujur dan selalu rendah hati. Nah, itu contohnya banyak juga yang kita lihat seperti di media-media atau televisi ya. Memang mau membantu orang miskin contohnya. Tetapi kalau kita lihat mereka mau membantu orang miskin, tetapi kenapa harus dipamerkan lewat televisi? Ya, berarti itu hanya sekedar dari tindakan supaya orang bahwa dia itu orang kaya dan mau membantu orang miskin. Tapi kita sebenarnya tidak tahu apakah mereka itu tulus dan ikhlas. Nah, sebenarnya itu tidak usah dipamerkan. Jadi yang benar itu sebaiknya merupakan gaya hidup. Gaya hidup kita maksudnya kita bisa melakukan sesuatu itu tidak harus disombongkan atau dipamerkan dengan orang. Nah, tetapi kita hendaknya melakukannya dengan rendah hati. Jadi misalnya orang yang kaya tidak harus pamer, atau yang pandai
tidak harus dipamerkan sehingga nanti menjadi orang tahu oh dia itu sangat pintar, tetapi kelihatannya jadi sombong begitu ya. Nah, jadi pokoknya jadi teladan itu jadi anak muda yang patut untuk ditirulah dari perkataan terutama dan juga perbuatan, dan perbuatannya tidak dibuat-buat tetapi memang betul-betul dari hati yang ikhlas atau tulus untuk melakukan sesuatu, terutama kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Ya, nah yang kedua, hendaknya kita bisa membangun pikiran yang benar dan positif. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu, hendaknya kita selalu berpikiran positif untuk kedepannya. Ataupun kalau ada teman kita jangan duluan berpikir negatif dengan teman kita, ya. Jadi supaya karakter yang baik semakin lama semakin terbiasa karakter kita itu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita oh dia itu memang begini, padahal kenyataannya tidak. Nah itu, jadi itu sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi sebaiknya kita melakukan sesuatu itu atau menilai seseorang itu hendaklah selalu berpikiran positif, jangan sekali-sekali berpikiran negatif. Nah, jadi mudah-mudahan anak-anak kami yang di rumah bisa seperti apa yang diharapkan oleh firman Tuhan ini, bisa menjadi teladan anak yang baik dan anak yang sangat disenangi oleh orang tua, terutama oleh Tuhan. Ya mungkin dengan yang cara-cara yang lainnya sangat banyak untuk anak-anak muda. Ya mungkin rajin melayani di gereja atau perkumpulan-perkumpulan, ya, rajin berdoa atau memimpin atau mengajak keluarga untuk sama-sama berdoa, atau pokoknya semuanya yang dikehendaki Tuhan hendaklah kalian lakukan, dan berusaha untuk menghindari yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah misalnya yang tidak menurut kepada nasihat orang tua, atau belajar tidak sungguh-sungguh, atau mungkin bisa sering berbohong. Nah kalau itu dilakukan, nah itu sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Ya demikianlah yang bisa kita renungkan untuk pagi ini. Semoga anak-anak kami semua dimanapun kalian berada menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi dan selalu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita menjadi diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, kita sekarang kita akhiri, kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap puji dan syukur kehadirat-Mu atas semua kasih setia-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau telah memimpin acara ibadah kami dari awal, tengah, sampai akhirnya bisa berjalan berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Biarlah lagu-lagu pujian dan renungan yang sudah kami lantunkan dan kami dengarkan Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semua, terutama anak-anak-Mu yang masih berada di rumah Tuhan. Bisa menjadi berkat di hadapan-Mu, dan kuatkan kami Tuhan agar kami bisa melakukan dan bisa menjadi teladan bagi keluarga, lingkungan, dan juga di hadapan-Mu Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami dan ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya berdasarkan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.